Demikianlah pemasangan lilin Natal pada malam hari ini, dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sambutan dari Ketua Wilayah Rohani Santo Yohanes Rasul dan Penginjil, Bapak Tommy Mande. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Yang saya hormati, yang terkasih Pastor Paroki, Pastor Franky Runtu PR. Yang saya hormati, yang terkasih Pastor Tani, Pastor Alosius Alok Koraa. Yang saya hormati DPP Bunda Teresa, Pak Buta GPI yang bisa hadir pada malam hari ini, ketua-ketua wilayah rohani, dan para undangan yang ada, dan yang saya hormati dan saya cintai dan saya kasihi umat wilayah rohani Santo Yohanes Rasul dan Penginjil. Pertama-tama patutlah kita menaikkan pujian dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini wilayah rohani kami boleh berbahagia, di mana boleh mengalami satu sukacita yang besar, yaitu perayaan Pesta Pelindung dan HUT yang ke-7. Sungguh karya luar biasa dari Tuhan yang dianugerahkan di tengah-tengah kehidupan umat wilayah rohani Santo Yohanes Rasul dan Penginjil. Kilas balik wilayah rohani ini, Pastor, tahun 2018 dimekarkan dari wilayah rohani Santo Thomas Becket. Jadi dimekarkan dari wilayah rohani Santo Thomas Becket. Kebetulan waktu itu kita juga DP Ketua Wilayah Rohani. Baru digantikan oleh Ibu Ivon, digantikan oleh yang katanya mau hadir malam ini tapi belum ada. Digantikan oleh Pak Abraham Patayon. Cuma beliau ada berangkat ke Toraja, jadi tidak bisa hadir pada malam hari ini. Dan di kepengurusan yang baru, saya juga yang ditunjuk oleh Pastor Pit untuk melayani bersama-sama dengan umat. Satu hal yang bisa saya sampaikan, yaitu perkembangan umat di wilayah rohani kami ini. Dulunya cukup banyak, cuma setelah dimekarkan dari wilayah Yohanes Rasul menjadi wilayah Santa Fedena. Jadi dibagi dua. Di jalan masuk dari GPI ini Mawar Enteru Yohanes Rasul. Sebagian anggrek dan apel masuk Santa Fedena. Jadi walaupun cuma 17 kakak, kami bersyukur bahwa komunitas kami tetap jalan. Sama yang Pastor bilang tadi, biar cuma 5 orang, yang penting biar cuma 5 orang tetap jalan, tetap melayani Tuhan. Itulah kilas balik perkembangan wilayah rohani Santo Yohanes Rasul dan Penginjil. Dan semoga di perayaan HUT yang ke-7 ini kami dapat meneladani sikap dan hidup dari Santo Yohanes Rasul dan Penginjil. Justru itu kami mengangkat tema, yaitu kita terus belajar membangun umat sebagai persatuan iman yang siap sedia melayani Allah dan sesama. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Wilayah Rohani Bapak Tommy Mande yang sudah membawakan sambutan kita pada malam hari ini. Kita lanjut dengan sambutan yang kedua, mewakili DPP yang akan diwakilkan oleh Bapak Romi Humokor. Kepada Bapak Romi, wakil tempat dipersilakan. Yang kami kasihi, kami hormati dan kami banggakan Pastor Paroki kami, Pastor Franky Runtu PR dan Pastor Alok Koraa PR,
dan juga para pimpinan Dewan Pastoral Pleno, mulai dari yang punya hajatan malam hari ini, wilayah rohani Santo Yohanes Rasul Penginjil, dan penulis kitab atau surat apostolik. Ini dapat tambah katekis malam hari ini. Bapak Tommy Mande beserta seluruh pengurus dan umat wilayah rohani Santo Yohanes Rasul dan pengarang Injil. Para ketua-ketua wilayah rohani yang lain yang hadir, kelompok kategorial tidak ada, bahkan ada yang membawa wakil ketuanya. Dan pada malam hari ini ada sebagian dari ketua wilayah rohani yang hadir, ada 8. Banyak itu, walaupun hujan, tapi yang hadir ini banyak. Kalau boleh mau dari Maria Ratu Pencinta Damai, Ambrosius, Ursula, Thomas Becket, Elizabeth, Litwina, Maria Ratu Rosari, dan pasti Thomas Becket sendiri. Ada yang terlewat? Enggak kan? Ada. Oh. Jadi pada malam hari ini, hari tahun yang pertama, Santo Yohanes Rasul merayakan pesta pelindung setelah dimekarkan. Tapi kalau ulang tahunnya yang ke-7, kan Ketua? Pertama-tama ada pimpinan Redo di sini kan, kopi. Selamat malam. Itu orang pastor paroki kopi favorit, karena tadi ada ketua wilayah rohani bilang waktu jadi besok mau natura malam-malam cari Pak Bapak Ril, cuma karena mau bawa natura karena so habis stok di pastoran. Pesan-pesan iklan. Oke. Memang Bapak Tommy dari sama-sama di Thomas Becket, kemudian jadi kembali ketua wilayah rohani Yohanes Rasul waktu masih sama-sama dengan Verena, dan hari ini juga sudah dimekarkan tetap menjadi ketua wilayah rohani. Artinya dalam khotbah dari pastor tadi, yang tetap setia menjadi ketua. Jadi walaupun pindah di mana tetap jadi ketua, tapi ada yang nak berubah, ya konfirmasi tiba-tiba semua sudah acara. Sedang pastor kalau mau apa pasti setahu dulu tuh susun sampai khotbah, tapi apa-apa. Bapak Ibu, saudara-saudari, memang tadi sudah disampaikan bahwa Yohanes Rasul dulu dimekarkan dari Thomas Becket, dimekarkan. Jadi tadi sebelum mulai sebincang-bincang di luar itu ada yang mantan-mantan juga Yohanes Rasul dan Thomas Becket. Waktu itu so banyak sehingga dimekarkan. Kemudian dari Verena dimekarkan kembali, tadi bilang tinggal 17 kakak dan tetap masih solid. Memang dalam statuta pemekaran itu bukan bertambah banyak tapi jadi sedikit. Tapi hakikatnya adalah pemberdayaan, sehingga akan tumbuh kader-kader atau orang-orang yang baru, umat yang baru untuk bisa tampil dalam pelayanan baik di wilayah rohani dan di paroki dan juga di mana saja. Tadi Pastor bilang kalau nyanda berkembang atau mandiri, semua pemekaran kembali.
Tapi dia bilang dengan Thomas Baker, dengan Verena juga karena lalu dengan Verena. Merger. Tapi enggak, karena memang biasanya orang lihat dari dulu bila rohani itu menjadi di bawah 20. Padahal kan di statuta 20 sampai 40, tapi yang terjadi banyak lalu di bawah 20. Jadi belasan. Misalnya di Ambrosius. Tapi akhirnya jadi banyak, ketika jadi banyak dimekarkan, tapi tetap solid. Yang kita lihat waktu orang dimekarkan dari paroki Yesus Gembala yang Baik Paniki, itu paroki Kayu Watu yang lebih dulu dari paroki 10 paroki. Waktu itu orang cuma 9, maksudnya 10 wilayah rohani 10 wilayah rohani, orang 9. Sekarang sudah di 16 pusat paroki, kalau tambah instansi tentu 21. Terempat ini yang angka 16. Orang yang berkembang cuma 10 terus, berarti memang di paroki GPI Bunda Teresa dari Kalkuta hidup DP mengumat. Jadi yang kita tangkap tadi dari Pastor sampaikan dari 4 rasul itu, mulai dari Matius dengan hukum Taurat dan Markus yang dengan kesederhanaan, Lukas dengan penyembuhan, dan Yohanes Rasul dengan kasihnya. Maka spiritual itu yang kiranya diambil terus, sehingga dengan 17 kakak ini, yang walaupun yang hadir ini Pak Ngoger karena mantan di Yohanes Rasul, so hitung cuma 8 kata, 8 kakak, bukan 7, 8. Jadi belajar dari yang sebelum-sebelumnya, misalnya dulu di wilayah-wilayah belakang yang dimekarkan, katakanlah Mikael dan lain sebagainya, itu akhirnya jadi banyak. Nah, jadi itu dengan spiritualitas Yohanes Rasul, maka tetap memberi diri bukan karena passion, compassion. Nah, bukan karena terpaksa atau menderita, tapi dengan kasih memberi diri. Karena dengan kasih, maka semua pemberian diri menjadi ringan. Maka tidak ada paksaan keluar dari dalam diri kita. Itu saja yang kami bisa sampaikan atas nama Dewan Pastoral Paroki, menyampaikan provisiat kepada wilayah rohani Santo Yohanes Rasul dan pengarang Injil yang biasa disingkat penginjil, pengurus dan umat, semoga tetap bersatu dalam kasih, maju terus, dan selamat Natal untuk kita semua. Terima kasih, selamat malam. Kita lanjut dengan pemasangan lilin ulang tahun. Pasang lilinnya, pasang lilinnya, pasang lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sebelum memasang lilin, bendahara lagi ada di Putabunan, lagi ada acara keluarga, dan sekretaris lagi berduka. Seksi liturgi Dr. Toraja. Jadi hampir habis. Tapi tidak mengapa, tidak mengurangi sukacita kita pada malam hari ini. Kita nyanyikan lagu tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang
juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, foto bersama. Pertama-tama kami selaku tuan rumah mengucapkan terima kasih kepada Pastor Paroki yang tercinta, Pastor Angki, dan Pastor Alok yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami ternyata biarpun kecil dapat dukungan besar dari seluruh anggota DPP dan juga ketua-ketua wilayah rohani yang sudah hadir meskipun cuaca kurang memungkinkan, tapi hadir bersama-sama dengan kami, kelompok yang kecil ini. Dan sebenarnya pada malam hari ini Pastor sendiri sudah memberikan wejangan yang bagus tadi. Dan di hari pesta pelindung kita Yohanes Rasul dan Penginjil ini, sebenarnya Pastor saya sendiri kurang setuju memang penentuan ini, dia punya tanggal ini, karena memang ya seperti tadi dibicarakan banyak silsilah kalau setelah Natal ini memang banyak yang pulang kampung, Pastor. Makanya saya pernah mengusulkan dari Thomas Becket dulunya, jangan pilih di tanggal 25 sampai yang ya biasanya kalau di perumahan agak-agak susah orang kumpul. Jadi kalau orang lagi merger ke Thomas Becket sama kurang selisih 2 hari, Pastor. Iya. DPR sama itu 27, 29 gitu ya. Kita lebih suka ke di bulan Rosario. Dong pikir karena mungkin masih ada DP sisa-sisa di Natal. Dong kira ini perayaan ini for sisa-sisa. Seperti itu. Tapi ucapan terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh umat yang hadir di sini. Kami dari keluarga besar Yohanes Rasul dan Penginjil menyampaikan terima kasih banyak. Sekian.